Welcome back di RF Channel on YouTube. Virtual trading yang merugikan. Apa kabarnya kepada Anda semua? Selamat datang di hari Senin. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam keadaan semangat. Dan bila kita sudah kembali di hari Senin, maka kita akan membahas kembali bersama RF Channel, saya Ryan Filbert dan juga Okta Investama Berjangka yang ada hubungannya dengan trading pada bursa perdagangan berjangka atau perdagangan derivatif, mulai dari forex trading, commodity trading, dan juga index trading. Nah, kita akan punya topik yang menarik di sini bahwa virtual trading yang merugikan. Ada orang yang mungkin belum tahu mengenai virtual trading dan juga yang tahu virtual trading tidak pernah berpikir bahwa virtual trading bisa saja merugikan kita. Dan ini adalah hal yang harus kita perhatikan bila Anda juga ingin memulai coba-coba dengan yang namanya virtual trading. Saya mau kasih tahu pada video ini bahwa virtual trading Anda mungkin hari ini tidak merugikan Anda, tapi di kemudian hari dapat merugikan Anda. Oleh karena itu, stay tune di RF Channel on YouTube, dan saya akan informasikan bahwa setiap hari Senin ada video persembahan dari Okta Investama Berjangka, di mana Okta Investama Berjangka atau okta.id, ingat okta.id adalah salah satu broker forex yang terdaftar dan diawasi di Bapepti, di regulator di Indonesia. Bila Anda ingin memulai untuk perdagangan forex, dan banyak sekali hal yang menarik terkait dengan forex itu sendiri, bila Anda mau memulai perdagangan, mulailah trading ataupun melakukan transaksi pada broker yang terdaftar di Indonesia. Kenapa? Karena kalau misalnya Anda trading forex yang sudah ada aturan di Indonesia, akan lebih baik Anda langsung menginduk kepada broker-broker tersebut, karena diawasi dan juga tunduk pada aturan-aturan. Itu penting sekali. Kenapa? Karena ketika Anda dirugikan, Anda bisa dengan mudah melakukan dispute untuk transaksi tersebut dan melapor kepada regulator. Oke? Virtual trading yang merugikan. Kita mulai ya. Virtual trading bisa disebut banyak yang selain menyebut sebagai virtual trading, bisa juga disebut dengan paper trading. Paper trading dan uangnya disebut dengan paper money. Nah, kalau untuk virtual trading bisa juga disebut dengan simulasi trading karena sifatnya berbentuk simulasi. Nah, di mana kita itu sebenarnya diberikan modal berbentuk uang-uangan untuk melakukan trading pada data real market. Nah, jadi kalau misalnya Anda yang selama ini kan pasti pingin coba dulu baru beli. Nah, ini adalah suatu uji cobanya agar Anda mungkin bisa mendapatkan beberapa sudut pandang dari transaksi yang tengah Anda mau lakukan. Nah, misal manfaatnya menghindari kesalahan action. Anda bisa saja kalau misalnya nggak ngerti, sudah pakai uang beneran, Anda mau pencet buy, nggak taunya Anda mungkin bukan buy tapi sell. Anda tidak bisa mengerti kata-kata dan istilah di sana sehingga terjadi suatu kesalahan. Dengan Anda melakukan virtual trading pada sebuah aplikasi, membuat Anda mendapatkan suatu feelingnya seperti apa. Selalu menumbuhkan rasa percaya diri secara otomatis ketika Anda melakukan transaksi. Oh, ini adalah tombol chartnya. Oh, di chartnya bisa langsung pencet buy ya. Oh, ternyata ini adalah pending order. Oh, ini ternyata bagaimana cara mengedit sebuah transaksi yang belum terjadi. Oh, ternyata ini adalah QTY adalah quantity. Oh, ternyata ini adalah lot dan lain sebagainya. Dan juga termasuk Anda melakukan uji coba strategi. Kalau Anda punya suatu strategi yang Anda ingin coba dulu, mungkin kalau Anda melihat chart ke belakang, itu tiba-tiba Anda merasa Anda maha tahu. Iya, wajar sekali karena chartnya sudah terbentuk. Tapi kalau untuk yang ke depan, kadang-kadang tidak segampang itu loh. Oleh karena itulah, Anda ketika memiliki suatu strategi, ya tolong jangan langsung dicoba di uang beneran. Ya, ada juga orang seperti itu. Tapi Anda dicoba dulu pada uang mainan lah, tanda kutip adalah virtual trading. Sehingga Anda mendapatkan suatu gambaran seperti apa kalau ini digunakan nantinya dengan uang yang benar. Jadi manfaatnya ada sangat banyak mengenai virtual trading. Bila kita sudah mengetahui benefitnya, manfaatnya, menurut Anda, apakah ada hal yang negatif dalam kita melakukan virtual trading? Jawabannya ada. Contoh, bila Anda melakukan virtual trading pada trading saham, Anda membuka di online trading broker platform Anda gitu ya. Virtual trading pada saham atau yang memiliki antrian. Artinya gini, tidak saham saja, pada perdagangan yang lain pun yang ada antriannya. Itu tidak tercermin pada virtual trading. Karena virtual trading itu cenderung adalah harga saat ini berapa, buy atau sell. Dimana ketika Anda memiliki sistem antrian pada pembelian, misalnya saham, cryptocurrency, Anda ada antriannya, lalu juga options US market ada antriannya juga, atau Anda melakukan transaksi pada futures, itu juga ada antriannya, atau Anda membeli ETF juga ada antriannya. Maka bila Anda
tidak memahami bahwa ternyata ada suatu perbedaan dalam melakukan virtual trading dengan pada real marketnya. Karena pada real marketnya terdapat antrian, yaitu bid ask ataupun bid dan offer, sama seperti yang ada di layar Anda. Anda nanti jadi bingung, loh, kok saya sudah jual ternyata tidak kejual ya? Loh, saya pencet buy tapi kok tidak kebeli ya? Lah, karena apa? Karena ketika di dalam virtual trading dilakukan yang namanya satu harga, atau setidaknya hanya benar-benar bid dan offer yang paling atas seolah-olah langsung tereksekusi. Nah, ini yang menjadi masalah. Sehingga ini perlu Anda ketahui dengan baik seperti apa mekanisme ordering yang terjadi. Kira-kira seperti itulah. Kalau misalnya Anda bertanya negatifnya, ya bahayanya Anda jadi bingung sendiri. Kok selama ini saya pencet dalam virtual trading saya selalu sukses ya. Saya beli dan jual tepat waktu. Dan ada juga yang kedua, Anda apakah memperhitungkan adanya komisi? Kan ada yang namanya fee transaction, fee jual dan fee beli. Fee jual fee beli rata-rata 0,18, 0,28. Beli 0,18, jual 0,28, tidak perkara Anda membeli atau menjual dalam keadaan lebih mahal atau lebih murah dibandingkan harga beli Anda. 0,28 sudah termasuk pajak. Anda tidak mengetahui hal itu. Sehingga Anda melakukan transaksi choppy, sehingga dengan sangat pendek. Kalau sangat pendek mengikuti fraksi harga, coba Anda hitung-hitung sendiri. Pada fraksi harga yang besar, Anda melakukan transaksi choppy dengan satu tik saja, itu sebenarnya secara fee transaction Anda rugi loh. Jadi ini juga bahayanya. Oke, kita lanjut. Loh, sekarang kalau misalnya selain daripada pasar saham ataupun kripto, contohnya dalam virtual trading pada forex. Pada virtual trading pada forex kan tidak seperti itu, Ryan. Memang tidak ada yang namanya sistem antrian kiri dan kanan. Kalau misalnya saya mau beli, berarti saya harus ambil posisi yang lebih mahal. Iya dong. Kalau saya mau jual, saya akan ambil posisi yang lebih rendah. Akan selalu seperti itu gitu ya. Dan itulah pada virtual trading pada forex. Dan tidak ada antriannya. Berarti tidak ada ruginya. Tidak juga. Yang menjadi masalah utama ketika Anda menggunakan virtual trading pada forex, yaitu adalah besaran modal pada akun virtual yang nantinya akan ditradingkan secara real berbeda. Misalnya, Anda trading secara virtual $5.000 dan secara default rata-rata $5.000. Untuk broker forex itu menerapkan $5.000 virtual tradingnya. Bisa dilakukan virtual trading pada MetaTrader. Semua sudah menggunakan MetaTrader. Sedangkan nanti ketika Anda mau deposit, Anda hanya menggunakan $500. Loh, Ryan, emang masalahnya apa? Uang saya, masa saya nggak boleh pakai $500? Ya boleh dong. Orang pembukaan akun minimum di Okta Invest sama berjangka saja $100 kok. Masa Anda tidak boleh deposit $100? Boleh. Tapi virtual trading Anda yang membuat Anda terasa lebih gagah. Loh, kok bisa lebih gagah? Nah, ini penjelasannya. Sangat berbeda. Saya akan coba tampilkan. Adalah perbedaan antara Anda membeli saham dan Anda melakukan transaksi pada spot forex. Oke, contoh begini ya. Sama-sama kita deposit uang 10.000 US, 10.000 US. Oke, karena forex rata-rata pakai dolar, sehingga saya mencoba menyetarakan sahamnya juga dengan dolar. Oke, deposit 10.000. Deposit 10.000. Anda beli satu lot di saham. Katakanlah satu lot modalnya $1.000. Di forex juga Anda membeli satu lot emas. Ini saya akan tunjuk emas gitu ya. Dengan modal $1.000. Dibeli dengan harga pada saat pembelian lah $1.800 per troy ounce, yang gampang saja. Nah, sekarang kita tanya nih, berapa sisa deposit? Sisa deposit pada saham adalah 10.000 potong 1.000, 9.000. Sisa deposit pada forex karena terambil 1.000-nya 9.000. Oke. Sama-sama 9.000 ya. Harga saham satu lot turun 25%. Dan ternyata harga emas satu lot turun 25% juga. Nah, ini menarik. Nilai saham saat ini dari $1.000 hilang 25%. Berarti kan tinggal 750 dong. Modal Anda ada 9.000 dong. Betul nggak? Kan ada 10.000 dibelanjain 1.000. Yang dari yang 1.000 itu potong 25%, berarti kan tinggal $750 dong. Berarti total nilai uang Anda kalau diuangkan pada saat 9.000 tambah 750. Betul? Oke. Yang menarik adalah ketika Anda berbicara mengenai forex, modal Anda sisa min 45.000. Modal Anda sisa min 45.000. Loh, tunggu dulu. Ilmu matematik saya nggak nyampe nih, Ryan. Kok bisa ya harga satu lot emas turun 25%? Tapi kok uang saya 10.000, 9.000. Kan yang saya pakai 1.000-nya. Nah itu dia. Nah ini dia. Kenapa bisa seperti ini? Karena transaksi pada perdagangan forex itu menggunakan sistem leverage. Artinya apa?
Ketika Anda melakukan satu transaksi, ketika Anda membeli satu lot, sebenarnya modal benar-benar kalau Anda membeli satu lot daripada perdagangan emas, Anda seharusnya membutuhkan uang lebih dari $1.000. Di mana modal lainnya digunakan uang dari broker. Secara tidak langsung boleh dibilang Anda tuh dihutangkan sama broker. Secara otomatis ketika harga emasnya turun 25%, itu adalah seharga emasnya dong, bukan senilai uang yang Anda bayar dong. Beda dengan saham. 1.000, ya senilai yang Anda bayar, 25% turun. Berarti secara otomatis ya 1.000-nya tinggalin 75%. Tapi tidak terjadi pada Forex. Dan modal Anda kalau minus 45.000, saya mau tanya, uang Anda tadi berapa? 9.000. Berarti kira-kira uang Anda masih ada nggak? Nggak ada. Oke. Jadi ketika Anda memencet satu kali pembelian pada broker Forex, maka yang menjadi seluruh ketahanan keuangan Anda adalah semodal modal Anda. Berbeda dengan Anda melakukan transaksi saham, 10.000 dibeli 1.000. Yang menjadi resiko adalah 1.000 Anda, 9.000 Anda aman sejahtera sentosa. Oke. Nah, sekarang kita bicaranya jangan pas turun. Kalau naik bagaimana? Harga saham, satu lot naik 25%. Anda jual. Harga emas, satu lot naik 25% juga. Ketika Anda beli dengan $1.000 yang tadi terpakai untuk membeli di awal gitu ya. Deposit Anda di saham menjadi 9.000 ditambah 1.250. Gampang matematiknya. $1.000 kalau dikali 1,25 jadi 1.250 kan. Berarti uang Anda saat ini begitu Anda jual semua adalah 10.250. Betul dong? Sekarang saya tanya, dari akibat kenaikan 25% dari satu kali pembelian saham Anda cuan berapa? $250 dong. $250 dari modal awal Anda 10.000, berarti ada kenaikan portofolio uang Anda 2,5%. Gampang dong. Oke, sekarang kita balik ke transaksi Forex. Di transaksi Forex ternyata naik satu lot, naik 25%. Dijual. Deposit Anda kan 9.000 dong. Oke, ditambah 45.000. Lah kan kalau turun 25% minus 45.000, modal Anda cuma 9.000 bablas. Kalau naik, cerita ini benar-benar naik langsung deh. Harga emas dunia naik 25%. 45.000 plus. Jadi 45.000 ditambah 9.000. Berarti cuan Anda adalah 45.000 ditambah modal awal Anda 10.000. Anda dapat 450%. Nah, ini dia. Hukumnya selalu sama. Jadi yang namanya transaksi dengan risiko tinggi akan menghasilkan potensi keuntungan yang tinggi juga. Ini bukti nyatanya. Apakah Anda pernah aware dalam transaksi Forex akan seperti ini? Coba bayangkan kalau Anda menggunakan virtual trading, tiba-tiba Anda pencet aja $100.000. Anda nggak akan kenapa-napa loh. Kenapa? Waktu minus 45.000, ketika harga emas dunia turun 25%, akun Anda baik-baik saja, segar-segar saja. Dan tiba-tiba besoknya harga emas dunia kembali ke 1.800, langsung lompat ke 25, naik 25%. Anda tiba-tiba keren, saya jadi untung loh, 45.000 US gagah perkasa. Kenapa? Karena ketahanan modalnya 100.000 US. Betul nggak? Nah, itu tidak disadari bahwa ketika dengan uang yang kecil, bisa bayangkan, kalau ada yang pakai 100.000 sama yang pakai 10.000, apa yang terjadi? Di virtualnya, yang 10.000 sudah bablas, yang 100.000 aman sentosa, sejahtera, bahagia, betul nggak? Nah, ini yang orang kadang-kadang tidak sadar bahwa virtual trading yang tidak di-adjust pada perdagangan derivatif itu akan berbahaya buat kita. Kita seolah-olah punya uangnya. Padahal dalam keadaan setor beneran pada perdagangan Forex, jangan lupa satu kali Anda memencet tombol pada perdagangan Forex berbeda dengan memencet saham. Ketika memencet pada perdagangan Forex, satu kali pembelian yang akan menjadi ketahanan modal adalah seluruh uang Anda. Tapi ketika Anda melakukan transaksi pada saham, satu kali pada pencet, yang menjadi ketahanan modalnya, ya sudah seuang yang saya pencet itu, uang saya mah tetap aman yang ada di saldo. Berbeda kondisinya. Oke? Semoga Anda bisa sadar di sini. Nah, please beware. Ini penting. Oleh karena itulah, bisa jadi di kemudian hari Anda mempelajari transaksi yang semakin jelimet. Contoh, options US market. Bukan suatu transaksi yang gampang. Apalagi Anda tidak pernah membeli saham, Anda tidak pernah bertransaksi Forex, Anda tiba-tiba pergi ke options US market. Itu lebih gila lagi, tanda kutip ya. Kenapa? Karena arah perdagangannya bisa 4. Oke, ini bisa digabung-gabung lagi.
Nah, kenapa memang disediakan virtual trading? Ketika kita melakukan virtual trading, selain kita mengeksplor fitur-fitur yang memungkinkan pada aplikasi tersebut, kita juga berkesempatan untuk memahami konsep perdagangannya. Just simple klik dulu satu. Oh, ternyata ketika saya taruh sekian, uang saya jadi sekian kalau naik. Loh, kenapa naik sekian ya? Harusnya kalau dalam hitungan logika saya harus sekian. Kenapa menjadi sekian? Kenapa tidak sama dengan logika saya? Dan ketika turun kenapa bisa berbeda? Loh, kok bisa total loss ya? Kenapa, bagaimana caranya? Nah, itu adalah bagian memahami konsep perdagangan tanpa resiko buat kita. Jangan justru Anda berusaha untuk men-challenge diri Anda dengan gampang begini. Kalau saya bisa untung dalam perdagangan virtual, maka saya akan untung dalam perdagangan real. Iya benar juga sih, tapi kalau Anda ternyata tidak memahami konsep perdagangannya, Anda bisa jadi untung dalam keadaan virtualnya karena hoki-hokian. Oke? Karena setiap instrumen akan memiliki perbedaan sifat transaksi. Sama seperti saya bilang, transaksi dalam virtual saham ada yang harus Anda perhatikan apa unsur pembedanya. Transaksi dalam derivatif seperti forex, apa yang harus Anda perhatikan sebagai unsur pembedanya. Apalagi pada virtual trading yang lain, yang mungkin saya juga lupa untuk sebutkan kepada Anda. Oke, semoga selalu bermanfaat sharing saya kali ini. Nantikan terus video-video yang dibuat di RF Channel yang ditujukan untuk edukasi bagi kita bersama agar kita menjadi lebih baik dalam melakukan transaksi. Ikuti juga setiap hari Rabu live trading di RF Channel setiap jam 7 bersama saya dan tentunya bersama Okta Invest Sama Berjangka, di mana Okta Invest Sama Berjangka ingin agar Anda ketika melakukan transaksi pada perdagangan forex, komoditi dan juga indeks menjadi lebih memiliki wawasan. Mari kita belajar bersama dalam live trading setiap jam 7, di mana pada hari Rabu itu kita membuka chart bersama, Anda bertanya mengenai suatu metode trading ya. Semoga saya menguasai apa yang Anda maksud, lalu kebingungan Anda ataupun Anda pemula, Anda mesti belajar mulai dari mana. Sangat tepat ketika Anda bisa mengikuti live trading setiap hari Rabu di RF Channel. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert dan juga Okta Invest Sama Berjangka, okta.id. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.